A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita, qudwah hasanah kita, contoh terbaik kita, kekasih kita, Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga untuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min azwajihi wa dzurriyyatihi, min ali baitihil kiram. Salawat dan salam untuk sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Salawat dan salam juga untuk seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berarti kita semua termasuk di dalamnya. Insyaallah kita semua pada saatnya akan menjadi tetangga-tetangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabb. Menikmati nikmat dan sejuknya air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membersamai para nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah sekalian, Bapak Ibu juga abang kakakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah li Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi rahimahullah rahmatal abrar, wasa'allahu darihahu wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Kita niatkan agar duduknya kita di rumah Allah ini terhitung sebagai i'tikaf. Kita niatkan agar kita mendapatkan keberkahan ilmu, dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua, mendorong dan memotivasi kita untuk lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka hubbaka ya Allah wa hubba nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuqarribuna ila hubbika, amin amin ya rabbal alamin. Baik, di pertemuan sebelumnya pembahasan kita terkait sendal yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Modelannya seperti apa? Ada yang ingat gak kemarin? Talinya ada berapa? Nah, kibalan. Ya. Talinya model 2. Satu ngikat di antara jempol dan telunjuk kaki Rasulullah SAW.
Sementara ikatan yang satu lagi di antara jari tengah dan jari manis kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi talinya model dua. Gitu. Nah, terus kemudian hadis-hadis banyak bercerita tentang itu ya. Bahan sendalnya Rasul dari apa? Kulit. Ya. Kulitnya dalam satu riwayat disebutkan asibt. Kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu wa arda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun ni'al allati laisa fiha sya'run. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai sendal yang halus dari kulit yang enggak ada bulu-bulunya. Ya, yaitu ni'alus sibtiyah. As-sibat ini bulu yang disamak sampai halus gitu. Ya. Nah, itu yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja Sayyidina Abdullah bin Umar juga ngikutin modelan sendalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nih, apa yang dia lihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang dia dengar baik dari langsung lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari sahabat yang lain, mereka akan ikuti itu. Modelan sendalnya, bahan sendalnya diikutin sama para sahabat itu. Itu saking ittiba, saking cintanya sama Rasul terus mau ngikut apapun yang ada dari dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk kecintaan kayak gitu kan, ekspresi kecintaan tuh kayak gitu. Ya sama sebenarnya ada orang-orang di masa kita sekarang dari umatnya Rasul nih ngefans sama idolanya, ditiru tuh, model rambutnya ditiru, bajunya ditiru, kadang-kadang sampai yang buruk-buruk ditiru. Kenapa? Udah idola gitu. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan idola pada tempatnya. Maka mereka contoh apa yang mereka lihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan untuk urusan sendal sama bahan dari sendalnya diikuti. Jangan tanya gimana modelan nyisir para sahabat, banyak yang ikut modelan sisirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nanti yang lebih dahsyat lagi itu, beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak salah sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu arda, ada di satu tempat, di tempat yang dulu beliau juga ada di situ bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada pohon rindang begitu, Rasulullah nunduk. Ya. Sementara Sayyidina Abdullah bin Abbas nih posturnya lebih pendek dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sampai di tempat itu, selepas wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau nundukin kepalanya. Padahal kalaupun beliau berdiri tegak, nggak kena tuh. Pohon itu nggak kena. Hanya untuk li'ajli ittiba, hanya untuk ngikutin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sebegitunya. Misyah, gaya jalannya Rasul diikutin sahabat. Hakadza ahwalu sahabah, beginilah keadaan para sahabat yang segitu cintanya dan ta'alluqnya, ya, keterikatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ja'alna minhum. Jadikan kami sebagaimana para sahabat yang senang dan cinta sekali untuk mengikuti jejaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu sendalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berwudu dengannya. Ya. Dan saya senang pakai sendal, kata Abdullah bin Umar, yang mirip dengan sendalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita udah jelasin kemarin ya. Boleh jadi Rasulullah nggak lepasin sendalnya langsung berwudu, boleh jadi Rasulullah lepasin terus Rasul berwudu dalam keadaan kaki basah dipakai sendalnya itu. Boleh jadi seperti itu keadaan. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Nah, terus juga diantara modelan sendal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mahsufatain. Ya. Itu diambil dari khas itu menggabungin satu bagian dengan bagian yang lain. Dan nggak jarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngejahit sendiri sendalnya. Itu pengakuan dari Ummul Mukminin Aisyah ketika ditanya, Rasul ngapain sih di rumah? Ya Rasul
ngelakuin yang biasa orang-orang lakuin. Ya, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjahit sandalnya sendiri. Hakadha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah, gimana Rasulullah pakai sandal? Rasul mulai dengan kaki kanan. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau pakai sandal awali dari kaki kanan. Terus kemudian kalau mau copot sandal, copot mulai dari kaki kiri. Nah, hakadha, begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidah liyun'ilhuma jami'an aw liyuhfihima jami'an. Kalau pakai sandal juga jangan satu-satu. Artinya cukup satu sandal, harus sepasang. Harus pasang. Jadi Rasul sampai sebegitunya. Ya mungkin nggak dibahas sih di adab-adab agama yang lain, tapi begitulah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul selalu memulai selalu dengan yang kanan. Fa idza naza'a falyabda bishimal. Faltakunil yaminu awwaluhuma tun'alu wa akhiruhuma tunza'u. Jadi kalau make yang awal tadi udah kita bahas ya, yang kita awal pakai adalah kaki kanan. Kalau ngelepas kanan adalah yang terakhir, berarti mendahulukan kaki kiri. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuhibbut tayammun. Rasul selalu mendahulukan yang kanan-kanan terus. Nyisir, mulainya dari bagian sebelah kanan. Terus tana'ul tadi itu pakai sendal, mulai dengan yang kanan. Wa tuhurih, lagi berwudu juga mengawali dengan yang bagian kanan. Kita kalau ngikutin ini dengan niat ngikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu punya bagian sendiri dalam urusan pahalanya di hadapan Allah. Nah, kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalan wa Abi Bakar wa Umar. Modelan sendal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang punya dua tali itu juga sama seperti sendalnya Abu Bakar, sama seperti sendalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sementara wa awwalu man aqada aqdan wahidan Utsman. Nanti yang mengawali sendal itu cukup dengan satu tali mengapit antara jempol dan telunjuk, itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi yang satu tali kayak sendal jepit kita nih, ya modelan pengerat pengikatnya itu. Nah itu di masanya Utsman, dan Utsman yang mengawali dan menginisiasi modelan kayak begitu. Wahakadha, itu dari sendalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.